Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai video yang kedua ya, yaitu bagaimana komputer itu bisa mengenali objek ya. Jadi istilahnya itu adalah computer vision ya. Di video yang pertama sudah saya jelaskan ya bahwa untuk mengenali objek, biasanya kan kalau kita untuk mengenali sesuatu itu pakai operator sama dengan gitu ya. Jika dia sama dengan berarti dia kenali gitu ya. Misalnya kita membuat pola untuk unlock handphone kita gitu ya. Unlock handphone kita seperti ini ya. Pola. Kalau pola yang kita masukkan itu sama dengan pola yang kita rekam, maka dia akan unlock gitu ya. Atau password, kalau password yang kita masukkan itu sama dengan password yang sudah kita set, maka dia akan unlock gitu ya. Jadi operatornya sama dengan ya. Nah sekarang bagaimana kita si komputer itu bisa mengenali objek ini apa gitu. Apakah food kali itu ya, apakah ini sama dengan tip X gitu ya, apakah ini sama dengan spidol gitu ya, apakah ini sama dengan staples gitu. Otomatis kita mesti kenalkan dulu ya bahwa ini adalah staples, ini adalah spidol, ini adalah tip X, ini adalah lem stick, ini adalah botol. Jadi mesti kita kenalkan dulu. Sama seperti tadi ya, kita kenalkan dulu pola handphone kita untuk unlock ya. Kita kenalkan dulu wajah kita ya, baru kemudian kita gunakan untuk unlock ya. Sama seperti ini, jadi kita kenalkan dulu. Sama seperti kita melatih anak didik kita ya, kita kenalkan dulu ini huruf A ya, baru kemudian kita tanya ini huruf apa, huruf A ya. Jadi kalau tidak dikenalkan ya tidak tahu. Nah sekarang bagaimana cara mengenalkan kalau ini adalah staples, kalau ini adalah spidol. Nah itu bagaimana cara mengenalkannya ya. Tentu tidak sama dengan yang password, tidak sama dengan yang pola. Karena kenapa? Karena dia yang tadi menggunakan operator sama dengan ya. Nah yang selama ini kita gunakan adalah operatornya sama dengan. Nah sekarang kita tidak menggunakan operator sama dengan, yaitu menggunakan operator mendekati. Sedekat apa? Maksudnya sedekat apa tadi sudah dijelaskan, misalnya 4,9 dengan 5,1 itu sama. Sama-sama mendekati 5. Kalau kita menggunakan operator lebih besar lebih kecil, maka 5,1 itu lebih besar dari 5. 4,9 lebih kecil dari 5. Tapi kalau kita menggunakan operator mendekati, maka 4,9 dan 5,1 itu sama-sama mendekati 5. Ya samalah yang seperti dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Nah sekarang yang pertama itu adalah tugas kita yang nanti akan Bapak Ibu kumpulkan itu adalah di Google Drive masing-masing ya, nanti kami yang akan memantaunya ya. Itu adalah membuat dataset ya. Membuat dataset untuk mengenalkan kepada kecerdasan buatan. Namanya itu adalah jaringan saraf tiruan ya. JST atau ANN, Artificial Neural Network ya. Jaringan saraf tiruan ya. Jadi kita akan bukan menggunakan operator sama dengan langsung, bukan ya. Bukan menggunakan operator lebih kecil, if lebih kecil, if sama dengan, if itu nggak pakai ya. Nanti di ujung baru saya jelaskan itu dipakainya di mana ya. Nah sekarang tugas kita sekarang adalah membuat dataset ya. Seperti kita mengenalkan pada anak kita, pada anak-anak, ini huruf A, yang seperti ini huruf A juga, yang seperti ini A juga, yang begini A juga. Jadi macam-macam huruf A kita kenalkan pada anak kita, pada anak didik ya, yang belum kenal dengan huruf A. Huruf B kita kenalkan juga, macam-macam huruf B. Huruf B besar, huruf B kecil, huruf B-nya miring, huruf B-nya tulis tangan, huruf B-nya itu ada kepotong sedikit ya.
Jadi kita kenalkan macam-macam huruf B, ya, dan seterusnya. Misalnya juga staples. Staples ini ada macam-macam, banyak macamnya. Ya, kita kenalkan macam-macam staples, ya, supaya begitu dilihat, ya, dia tahu itu staples, gitu. Walaupun bentuknya tidak umum. Ya. Kemudian macam-macam spidol, macam-macam tip kita kenalkan pada anak-anak kita, ya, supaya dia tahu. Nah, begitu juga dengan di sini, ya. Kita kenalkan macam-macam staples, ya. Nah, sekarang di sini, ya, macamnya itu memang banyak, gitu ya. Tapi kita harus dari berbagai sudut, ya. Makanya kalau kita verifikasi wajah, ya, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, lihat ke bawah, buka matanya, tutup matanya. Jadi semuanya itu direkam, gitu ya, untuk dijadikan sebagai train untuk melatih jaringan saraf tadi. Ya, sama seperti kita memperkenalkan pada anak-anak, gitu ya. Ya, itu dari berbagai sudut dari objek tersebut kita kenalkan, ya. Jadi yang tugas kita sekarang itu adalah data collecting, pengumpulan foto, ya. Karena kita akan membuat kecerdasan buatan untuk mengenali objek, ya. Nanti saya kenalkan data lainnya. Sekarang data kita adalah objek, ya. Seperti di kamera CCTV, ya, itu sudah ada yang sudah menanamkan vision, ya, objek vision. Jadi kalau seandainya di pekarangan itu ada objek yang lewat, maka dia akan mendeteksi, ya, bahwa terjadi perbedaan gambar dari yang biasanya dengan yang barusan, ya, terjadi perbedaan gambar. Nah, bagaimana cara membedakannya, ya? Kalau angka kan gampang, kalau huruf ya gampang, gitu ya. Apakah angka ini sama dengan angka ini, tinggal pakai operator sama dengan, ya. Tapi kalau gambar, bagaimana cara mengkomparnya, bagaimana cara mengkomparasinya, bagaimana cara membandingkan gambar A dengan gambar B, gitu ya. Kalau paspor kan gampang membandingannya, pakai sama dengan aja selesai, ya. Tapi gambar itu tidak menggunakan yang seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita ceritakan pada anak didik kita untuk membuka wawasan mereka, ya. Ini bisa diterapkan di semua lini, ya. Di pertanian bisa, di perikanan bisa, ya. Di apalagi, ya, ada biologi, kimia, pokoknya semuanya bisa masuk, ya. Di pendidikan juga bisa memprediksi minat dan bakat, ya. Itu bisa diterapkan. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat dataset, ya, dataset untuk melatih jaringan saraf tiruan, ya, untuk melatih kecerdasan buatan, ya. Nah, yang pertama kita akan memotret. Saya luruskan dulu biar kelihatan nanti, ya. Nah, itu, ya, posisi bagaimana cara pemotretannya, ya. Nah, ya, pertama kita ambil dari atas. Ini, ya. Ini latarnya, ya. Latarnya biar sama aja, gitu ya. Jangan latarnya macam-macam, gitu ya. Nah, difoto dari atas di sini, ya. Pas nggak? Pas, ya. Oke, dari sini, ya. 1 2. Ini, ya. Jepret, 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 ya. Kemudian di sana juga, ya. Jepret, 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 ya. Kemudian ke samping, ya. Atau ininya yang ini, ya, kameranya tetap seperti ini. Ininya diputar. Nah, gitu, ya. Foto lagi. Kret, 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 ya. Kemudian sana juga, foto juga, ya. Ini lihat, kelihatan, ya, sudutnya, ya. Situ, ya. Nggak usah harus diukur betul berapa sudutnya, gitu ya. Yang penting itu sudah ada perubahan. Nah, gitu, ya. Ke sana juga, ya. Kemudian diputar lagi.
Nah, ya. Tadi kan begini pertama, ya, pertama begini, gini tadi ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Sana juga 1, 2, 3, 4. Oke, tetap kameranya seperti ini, nggak usah diubah, ya. Kemudian kita putar segini, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Sudah ada berapa foto? 1, 2, 3, 4, ya. Berarti sudah 16 foto ya. Kemudian kita putar lagi sini, 1, 2, 3, 4. Foto lagi, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian kita putar lagi ke sana, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini kita balik. Nah, ya. Tidurkan. Tuh. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Sama ya, sama yang di awal tadi ya. Kemudian kita putar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, putar lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita putar lagi. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, kalau yang di sana tadi bisa dibuat seperti ini ya. Nah, ya. Jadi ketika kita miring, ya, ketika kita miring seperti ini, ya, itu backgroundnya tetap coklat, ya. Kalau sini tadi, ya, backgroundnya tidak lagi coklat. Kalau kita taruh di sini ya, 1, 2, 3, 4 di sini, ya, backgroundnya tidak lagi coklat, ya. Tapi kalau seandainya kita putarkan seperti ini tadi, ya, ini ya, nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini backgroundnya tetap coklat, ya. Oke ya. Oke. Sudah semuanya difoto, ya, dari berbagai sudut sudah difoto, ya. Berdiri pun difoto. Nah, ya, berdirinya juga difoto. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Ya. Sama ya, sana juga. Sampai ke sana ya. Ya. Tuh, dari berbagai macam sudut kita foto. Ya. Oke. Ya. Jadi si objek ini kita foto dari berbagai macam sudut, ya, sebanyak-banyaknya. Itu kalau saya lihat itu sekitar minimal 50 foto, ya, sekitar 50 foto hasil jepretan untuk satu objek ini saja, ya. Nanti saya perlihatkan yang semua yang sudah saya foto, ya, untuk menjadi acuan dari Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi mengapa kita harus foto dari berbagai macam sudut, ya? Karena computer vision itu, ya, beda dengan visionnya manusia, matanya manusia, ya. Tapi sebenarnya sama, ya. Tapi hanya saja tidak kita sadari, ya. Bagaimana kalau kita melihatnya seperti ini? Dari sudutnya, ya. Kalau kita melihatnya dari sini, kalau kita melihatnya dari sini, melihatnya dari sini, ya, tuh. Ya. Jadi kita melihatnya dari berbagai macam sudut. Nah, setiap sudut itulah yang kita foto. Nah, kalau seperti ini ya, dari sini ya. Apakah si komputer itu bisa mengenalinya? Ya. Jadi kalau dilihat dari sini seperti ini, ya. Kalau kita bisa mengenalinya, itu adalah stateless. Ya. Apakah komputer bisa mengenali ini? Kalau seperti ini kelihatannya, ya, seperti ini. Lalu seperti ini, apakah si komputer bisa mengenalinya? Ya. Makanya
kita foto dari berbagai macam sudut, ya, 360 derajat itu kita foto semuanya, ya. Untuk apa? Nah, nanti foto-foto itu kita ekstrak. Nah, baru nanti kita masuk cerita ekstrak, ya. Setelah ini kita akan masuk ke cerita ekstrak, tapi sebelumnya kita akan masuk ke cropping dulu, ya. Cropping dari cropping dari hasil yang kita foto-foto tadi, ya. Demikian, terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Hasil foto-foto saya akan saya screenshot, saya tampilkan di WA group, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.